Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam sejak kecil dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, hingga perjalanan dia dijual menjadi budak, terpenjara, sampai menjadi bendahara kerajaan Mesir, merupakan kisah yang akrab di telinga kita. Namun sedikit yang kita dengar mengenai bagaimana kabar setelah kematian dari Nabi Yusuf alaihissalam, di mana dia dikuburkan. Oleh karenanya, dalam kesempatan ini ikutilah kisah sesudah wafatnya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam meninggal di Mesir, wafat di sana, dan dialah Nabi Allah Ta'ala yang pertama kali bermohon kepada Allah agar kematiannya disegerakan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ard. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dalam ayat ini beliau mengatakan bahwa, ya Allah, Engkau berikan kepadaku kekuasaan, kerajaan, Engkau ajarkan aku tentang takwil mimpi, Engkaulah penguasa langit dan bumi, dan Engkaulah wali pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkan aku dalam keadaan Islam, dan biarkan aku menyusul bersama orang-orang yang soleh. Di akhir dari ayat ini, keinginan beliau untuk wafat dalam keadaan Islam dan menyusul orang-orang yang soleh. Dan ini adalah keinginan kita kaum muslimin, di mana kita diwafatkan dalam keadaan Islam dan berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Ketika datang ajal, maka beliau mengumpulkan semua anak-anak Yakub alaihissalam, yaitu meliputi anaknya dan juga ponakan-ponakannya. Saat itu usia beliau 120 tahun. Dan sesudah memberi wasiat, beliau pun wafat. Sesudah kematiannya, maka semua daripada anak dan ponakan serta orang-orang pengagum, pencinta, dan orang-orang yang mengikuti beliau berebut ingin jenazahnya dikuburkan di tanah yang mereka inginkan. Perbedaan pendapat ini sampai memicu permusuhan, bahkan hampir terjadi perang di antara mereka, berebut di tanah mana beliau akan diwafatkan. Oleh karenanya, lahirlah sebuah solusi untuk memakamkan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam atau di tengah sungai Nil. Mengapa? Agar keberkahan itu mengalir dan menyeluruh kepada semua mereka yang tinggal di Mesir pada saat itu. Maka disimpanlah jasad Nabi Yusuf alaihissalam di dalam peti terbuat dari marmer, kemudian dilapisi dengan perak. Selanjutnya dikuburkan di tepian dari sungai Nil, di rawa-rawanya. Dan keadaan ini berlangsung hingga datang Nabi Musa alaihissalam ingin menyelamatkan Bani Israel, mengeluarkan mereka dari Mesir. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya mau keluar dari Mesir, mereka menemui jalan buntu, kesasar, tidak menemukan jalan untuk lari sementara mereka dalam kejaran Fir'aun. Maka berkatalah para ulama di antara Bani Israel ini kepada Musa, sesungguhnya kami sebelum kematian Nabi Yusuf telah berjanji bahwa kalau kami keluar dari Mesir, kami akan mengangkut serta tulang belulang dari Nabiullah Yusuf alaihi salam. Oleh karenanya Nabi Musa mengatakan, kalau begitu kita cari kuburannya. Tapi tak seorang pun yang mengetahui dan tahu persis di mana kuburan beliau, kecuali seorang wanita tua dari Bani Israel yang dia tahu persis di mana letak kuburan Nabiullah Yusuf alaihissalam tersebut. Nabi Musa datang kepada wanita tua itu, tapi dia memiliki permintaan yang dia tidak akan memberitahukan di mana letak kuburannya sebelum permintaan dan doanya dikabulkan dan didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama, dia ingin didoakan kembali menjadi muda belia seperti gadis. Yang kedua,
didoakan agar dia menjadi pendamping dari Nabi Musa alaihissalam di surga nanti. Kedua permohonan ini ditolak oleh Nabiullah Musa, tapi wanita itu mengatakan, aku tidak akan tunjukkan kuburannya. Makanya Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa, penuhi saja apa yang diinginkan oleh wanita itu. Maka Musa pun mendoakan dia kembali menjadi muda belia, kemudian beliau nanti insya Allah akan menjadi pendamping di surga nanti. Ternyata letak dari kuburan itu di rawa-rawa di tepian dari sungai Nil. Maka Nabi Musa pun menyuruh untuk mengeringkan airnya, ditiriskan, dan sesudah airnya tersebut tiris surut, digalilah dan didapatlah tulang belulang dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka membungkusnya dan membawa keluar dari Mesir. Ditemukanlah jalan untuk pulang. Di dalam hadis Nabi SAW terdapat sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW menerima tamu terdiri dari orang-orang Badui. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Musa. Mereka diikromi, dijamu oleh Nabi SAW. Bahkan Nabi mengatakan, adakah doa dan permintaan? Aku akan kabulkan. Ternyata mereka minta kepada Nabi seekor onta untuk dijadikan kendaraan pulang. Nabi pun memberi, dan Nabi Maha Pemberi. Nabi SAW ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Lebih-lebih di bulan Ramadan. Dan sesudah diberi onta, mereka pun mengatakan, kami minta kambing untuk bisa diperah, susunya untuk diminum. Maka Nabi pun memberi. Tapi tidak ada yang lain, hanya itu saja. Makanya Rasulullah SAW heran. Mereka diberi kesempatan untuk meminta, bahkan minta didoakan. Tapi yang mereka minta cuma kendaraan, kemudian protein. Padahal permintaan ini bisa diminta kepada selain Nabi SAW. Makanya Rasulullah SAW menyindir mereka dengan mengatakan, ajaztum, apakah kalian itu lebih lemah daripada seorang wanita tua yang lemah dari Bani Israel? Maka mereka pun bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa nenek tua dari Bani Israel yang lemah itu dan kami lebih lemah darinya? Maka Rasulullah menceritakan sesungguhnya Nabi Musa alaihissalam ketika membawa Bani Israel keluar dari Mesir, mereka tersesat. Dan ketika tersesat, para ulamanya mengatakan, sesungguhnya kami di waktu kematian Nabiullah Yusuf alaihissalam memberi wasiat, bahwa kalau kami keluar dari Mesir, kami harus membawa tulang belulangnya. Dan oleh karena janji tersebut dan nazar serta menunaikan wasiat itu sebuah kewajiban, dan inilah penyebab dari sehingga mereka tersesat, maka Nabi Musa pun mencari tahu di mana kuburannya, dan tidak ada yang mengetahui kuburan tersebut kecuali wanita tua dari Bani Israel. Wanita itu pun ketika didatangi oleh Nabi Musa, dia mensyaratkan permohonan yang harus dipenuhi untuk menunjukkan di mana kuburan dari Nabi Musa AS. Awalnya Nabi Musa enggan, tapi Allah Ta'ala mewahyukan, penuhi saja, iyakan saja. Maka ketika diiyakan, ditunjuklah tempat penguburan dari Nabi Yusuf alaihissalam di tepian sungai Nil, di rawa-rawa. Maka Nabi Musa pun menyuruh untuk meniriskan airnya, dan ketika air tersebut surut, mereka gali dan dikeluarkanlah tulang belulang dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika tulang tersebut diselamatkan, diambil dari rawa tersebut, terbentanglah jalan yang menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel yang tadinya mereka tersesat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan moral dari kisah ini bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan jasad-jasad para nabi-nabinya yang ada di dunia, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kuburannya. Dan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi bagi kita, meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.